Meluangkan waktu bersama kami secara langsung di studio CNBC Indonesia. Bu Jenny, kita tahu begitu ya dari informasi yang tadi sudah disampaikan bahwa perbankan ini menjadi salah satu sektor yang paling diincar oleh para penjahat cyber atau yang sering disebut dengan hacker. Mungkin untuk mengawali dialog kita pada CTO Talks yang hari ini begitu. Pendapat Ibu Jenny terkait dengan hal ini seperti apa? Apakah memang Ibu Jenny juga merasa demikian? Kalau kita selamat pagi ya buat para pemirsa. Saya rasa kalau kita berbicara tentang cyber, tadi berbicara cyber ya. Betul. Rasanya itu sudah menjadi hot topic ya. Dari semenjak 2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu menjadi hot topic. Tapi sebenarnya serangan cyber ini seperti yang tadi disampaikan oleh Dina itu dari tahun 2003 pun ini sudah menjadi salah satu yang menjadi fenomena ya buat serangan cyber. Saya cuma ingin menyampaikan ya, kenapa 2 tahun atau 3 tahun terakhir serangan cyber ini menjadi lebih masif dan kesannya kok tiba-tiba gitu ya muncul yang namanya ransomware dan banyak sekali serangan yang terjadi. Kalau kita melihat sebelum pandemi, teman-teman mungkin Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya bahwa kita bekerja di kantor. Kita duduk dengan di meja kita ada komputer yang terhubung dengan infrastruktur atau network di bank atau di perusahaan Anda semua. Pada saat itu susah buat kejadian hacker tersebut terjadi. Pada saat terjadi pandemi, pada saat kita harus bekerja di luar, di rumah kita sendiri, desktop atau laptop kita bawa pulang. Dan pada saat itu kita menggunakan network ataupun infrastruktur yang ada di yang kita punya di rumah atau kadang-kadang anak-anak pada bekerja di kafe yang kita nggak tahu gitu loh. Nah disitulah mulai terjadinya virus ini. Sebenarnya kalau kita melihat kebanyakan virus yang muncul itu bukan datangnya dari diserang begitu aja, tapi datangnya dari kita sebut ya desktop atau network yang dibawa keluar gitu. Jadi menurut saya itu adalah salah satu kenapa kalau kita berbicara tentang cyber bahwa sekarang ini muncul ya yang kita bilang zero trust. Nggak usah percaya deh. Nggak usah percaya sama mau network kita, mau aplikasi kita, mau orang kita, mau password kita nggak bisa percaya lagi ya. Itu yang menurut saya kenapa serangan cyber itu sangat masif saat ini. Oke, baik. Nanti kita akan elaborasi begitu ya. Kalau dari Bank BTPN sendiri seperti apa sih menghadapi atau mempersiapkan diri menghadapi serangan cyber yang memang sudah tiba begitu. Itu sudah bukan andai-andai lagi begitu ya Bu Jenny. Yes. Tapi saya ingin bertanya dulu sebagai dasar begitu ya. Sebenarnya visi dari Bank BTPN dalam mengembangkan pembayaran digital terlebih dahulu. Tadi Bu Jenny sudah bilang bahwa pandemi ini bisa dikatakan karena banyaknya device, semakin banyak device, semakin banyak akses yang terbuka, jadinya semakin banyak juga celah bagi para penjahat cyber untuk masuk begitu. Tapi saat ini kita sudah tahu bahwa pembayaran digital pun penetrasinya sudah luar biasa. Semua orang bertransaksi serba digital. Itu pun menjadi celah bagi penjahat cyber untuk beraksi. Tapi kalau dari BTPN sendiri mengembangkan pembayaran digital yang potensial ini seperti apa Bu Jenny? Oke, seperti yang kita tahu ya, BTPN itu merupakan bank pionir lah ya untuk digital banking yang pertama di Indonesia, yaitu sebenarnya kita itu memberi solusi pembayaran digital dengan lebih mudah, lebih cerdas, dan yang pasti adalah aman. Itu adalah boleh kita bilang visinya BTPN ya kepada 1 juta nasabah di seluruh Indonesia. Sehingga dari kami, dari BTPN sendiri, itu semangat melakukan kita sebut co-kreatif ya. Jadi kita itu membangun Genius itu bukan sendirian, tapi kita membangun bersama dengan
co-kreatif kita yang terdiri dari 20.000 co-kreatif yang bekerja sama dengan kita dari tahun 2017. Jadi dari semenjak BTPN mempunyai Genius, kami mempunyai co-kreatif yang bersama-sama dengan kami untuk melakukan inovasi-inovasi tanpa mengurangkan yaitu keamanan. Cyber security merupakan selalu menjadi top of mind dari kita melakukan digital. Oke, lalu kalau kita tahu begitu, sebenarnya kan keberadaan pembayaran digital, perbankan digital, ini kan sudah beberapa tahun terakhir berlangsung. Salah satunya juga memang produk PTPN adalah Genius yang juga bersaing dalam industri ini. Pertanyaan saya selanjutnya, apa Bu inovasi teknologi terbaru dari produk-produk perbankan BTPN? Oke, pasti kami melakukan inovasi-inovasi terbaru itu dengan melihat kebutuhan ya. Jadi bukan just the fitur inovasi gitu. Enggak, kami selalu bekerja sama dengan co-kreatif kami untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru yang dibutuhkan. Jadi fitur kami saat ini di Genius itu ada 40. Jadi ada 40 fitur yang telah kami punyai saat ini dan itu adalah hasil bersamaan dengan co-kreatif kita meng-create fitur-fitur yang diperlukan. Mungkin untuk tahun 2024 ini kami punya, kami menyebutnya spirit baru yaitu think unthinkable. Memikirkan sesuatu yang unthinkable lah gitu ya. Dan kami membuat ada salah satu fitur baru kami yaitu foreign currency ya, remittance. Yang mana mungkin hampir semua app juga punya, tapi kami melakukannya, fitur kami ini adalah 24/7, 365. Jadi Anda bisa melakukan, memonitor, melakukan pembayaran dengan mata uang asing 24 jam 7 hari seminggu. Oke, baik. Kalau kita bicara berkaitan dengan inovasi teknologi yang memang sudah tidak bisa terhindarkan lagi dengan teknologi yang ada, kemudian sekarang kita punya AI begitu yang dimanfaatkan oleh semua industri. Pertanyaan saya selanjutnya berkaitan dengan SDM. Karena ini kan juga menjadi tulang punggung dari inovasi teknologi yang ada di Indonesia. Kalau dari BTPN sendiri bagaimana? Apakah memang dari BTPN akhirnya merekrut SDM-SDM yang mumpuni khusus untuk sektor IT yang memang menjadi tuntutan nasabah begitu? Oke. Semenjak kita mempunyai Genius dari 2017 dan start 2018, BTPN itu meng-create yang disebut intensive program. Jadi kami tidak meng-hire profesional, tapi kami meng-hire adalah fresh graduate dari universitas terbaik. Kami melakukan mentoring, kami melakukan training. Jadi we create our own talents untuk kebutuhan BTPN dengan teknologi yang dibutuhkan oleh BTPN. Dan kami melakukan 2 rekrutmen setiap tahun dan kami melakukan ini sekarang sampai batch ke-12 ya. Kami sudah setahun 2 kali dan kami mempunyai talents yang baik sekali sehingga kami tidak pada tahun setelah pandemi itu kan pada saat pandemi semua pada apa ya terjadi hiring yang besar-besaran untuk tenaga talent seperti kebutuhan talents terhadap digital, BTPN tetap konsisten dengan meng-create our own talents. Ya. Dan tahun terakhir kami punya juga program baru yang namanya LEAD. LEAD itu adalah Leadership Acceleration Development. Jadi bukan hanya teknologinya, tapi juga menyiapkan pemimpin-pemimpin bank yang baik ya dalam dunia digital. So we create our own talents. Oke. Tapi kalau Bu Jenny sendiri melihat apakah memang SDM di Indonesia yang tersedia saat ini berkaitan dengan sektor IT sudah cukup mumpuni begitu? Karena ini kan juga menjadi sorotan begitu. Apakah memang SDM kita siap atau tidak menghadapi era digital yang ada? Kalau dari Bank BTPN sendiri melihatnya seperti apa? Siap. Karena terus terang BTPN di tim IT-nya BTPN kami cukup besar ya. Kami cukup besar dan semuanya itu adalah anak Indonesia. Salah satunya saya juga anak Indonesia loh, Mbak. Yeah. And I proud to be one of the IT leader orang Indonesia. Ya,
Dan menurut saya saat ini kami juga selalu ya, kebetulan saya di kepengurusan ICIO, kami bekerja sama dengan beberapa universitas untuk menyiapkan talents yang siap pakai. Talents IT ya, quote unquote ya, untuk siap pakai. Jadi menurut saya memang diperlukan diperlukan kita balik ke kampus untuk membantu universitas dalam menyiapkan talent yang siap pakai. Ya. Dan saya yakin sekali banyak sekali anak-anak Indonesia, terutama di teknologi ya, itu adalah hebat-hebat. Oke.